Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Wow, udah lama sekali kita tidak bertemu. Amin. GBI Gunsar, haleluya. Puji Tuhan ya, udah lama kita tidak bertemu, tapi saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Semua ada dalam sukacita, amin. Tapi kok kayaknya tegang-tegang banget sih, coba colek-colek dulu, colek satu dengan yang lain, katakan kita harus semangat, ayo. Ayo benar, semangat ya, kita baru merayakan kemerdekaan ya, saudara. Mari kita mau sama-sama terus maju, terus melaju untuk GBI semakin maju, amin. Haleluya ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Dan kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah berkat Tuhan. Diberi kekuatan, diberikan kesehatan, itu adalah anugerah yang sangat mahal. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar, saudara. Kita mau belajar sesuatu hal. Karena memang ini banyak sekali saya melihat kejadian demi kejadian. Ini kita sudah ada di akhir zaman yang kita udah semua tahu ya. Dengan setelah selesainya COVID begitu ya. Ada banyak sekali masalah demi masalah. Dan ada satu tayangan di televisi pakar psikolog yang mengatakan begini. Mereka bertanya, ada satu mungkin ya, ada banyak sekali pertanyaan. Mengapa sekarang ini begitu gampangnya kriminalitas sekarang ini terjadi. Contoh pembunuhan ya. Terus juga saudara begal yang sekarang istilahnya nggak takut-takut begitu ya, melakukan di tengah jalan dengan segala keberanian mereka ya, untuk istilahnya dengan segala maksud kejahatan mereka. Satu yang dijawab adalah karena dikatakan apa? Zaman ini sudah berubah. Begitu banyak kesulitan, kesukaran. Nggak ada jalan lain ya. Saudara dikatakan ya itu yang dia lakukan, itu yang dikerjakan. Belum lama terjadi pembantaian satu keluarga. Ya mungkin ada yang lihat ya di televisi baru aja terjadi pembantaian satu keluarga. Sampai dikatakan yang tidak dengan sangat sadis, bahkan ditemukan semua masih berlumuran darah. Jadi memang benar-benar baru ditemukannya, memang baru kejadian begitu. Jadi dikatakan ini pembunuhan yang sangat sadis satu keluarga. Saudara, entah itu katanya dendam, entah itu katanya benci, entah itu katanya saudara luka, kekecewaan, saya juga tidak mengerti ya. Tetapi satu hal, ini sudah menunjuk kepada tanda-tanda zaman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bicara mengenai dikatakan kualitas iman. 2, 3 katakan kualitas iman. Yes, kualitas iman. Pada saat saudara melihat apa yang menjadi satu pesan di dalam Matius 7 yang saya percaya Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang mungkin sekarang juga sudah menjadi Bapak Ibu saya lihat ya saudara, karena saya sudah cukup lama di tempat ini. Tadi saya lihat Leo, saya lihat Adi, aduh sekarang udah luar biasa, puji Tuhan, amin. Saudara dulu masih sekolah minggu ya kan, dari saya kenal Adi, Leo masih sekolah minggu, Bu Lili, Bu Gem, iya kan masih aduh lucu gitu ya kan. Sekarang udah melayani, nggak tahu mungkin udah mau merit? Apa sudah merit? Oh, oh puji Tuhan ya. Tuhan baik ya semuanya. Bahkan tadi saya lihat lagi ada yang masih muda dulu ikut di youth kita sama-sama. Sekarang sudah ibaratnya tuh ada yang manggut-manggut ya. Dan saya bersyukur, tapi yang paling utama saya tetap awet muda. Itu yang Anda harus. Ya, itu yang menjadi kunci yang harus Anda perhatikan. Ya, ayat ini seringkali saya bawa. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Benar apa benar? Benar ya? Saya selalu katakan ini menjadi ayat emas di dalam hidup saya. Ya, ini selalu dari sekolah minggu. Saya suka ayat ini. Dari sekolah minggu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yuk kita lihat dulu sama-sama. Ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal
Kamu enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini sebenarnya ayat ini adalah suatu pesan. Pesan untuk kita semua. Ya, bukan untuk jemaat saja, untuk hamba-hamba Tuhan termasuk saudara. Ya, bagaimana dalam setiap kehidupan pribadi kita diberikan sesuatu yang dikatakan pesan untuk hidup jaga kualitas iman kita. Saudara, apa sih yang bicara mengenai sebuah dikatakan kualitas iman? Saudara, kualitas namanya saja kualitas pasti ada dua. Saudara, buruk atau baik. Benar, saudara? Ya, saudara, kalau bicara yang namanya kualitas, saudara, itu sama dengan bicara mengenai mutu. Dikatakan, mutu kita, mutu iman kita sejauh mana di tengah zaman akhir ini. Begitu banyak goncangan, begitu banyak mungkin badai dalam kehidupan keluarga, rumah tangga juga semakin hari semakin tidak mudah. Ya, bahkan keluarga-keluarga muda. Ya, tapi saya percaya keluarga-keluarga muda di sini adalah luar biasa semuanya. Kok amennya lemes banget sih? Belum makan ya? Ya, ntar kita makan sama-sama di sini, ya. Saudara, satu hal, kenapa saya katakan saudara? Karena saya melihat sekali, banyak sekali, nggak usah jauh-jauh. Yang dulunya sama-sama pelayanan dengan saya, sekarang saya lihat banyak berubah, berbeda. Waktu saya masuk, bertemu dengan dia mungkin di mall atau di mana, saya bingung. Loh kok yang digandeng beda ya? Sebab saya taunya itu bukan istrinya. Saya bilang sama suami saya, ya kan? Itu bukan bukan istrinya. Terus istrinya mungkin udah meninggal. Tapi saya lihat di YouTube, you know YouTube? Ya kan? Udah pasti tahu lah, ibu-ibu udah manggut-manggut semuanya. Sekarang kan ibu-ibu semua mah apa YouTube gitu saudara, ya kan? Nah, ini saudara belajar dalam kehidupan pribadi kita. Untuk kita kadang-kadang saudara ya menggampangkan. Yang penting saya sudah Kristen. Yang penting saya sudah dibaptis. Yang penting saya sudah terima Yesus. Yang penting saya sudah percaya. Sekarang kualitas kepercayaan itu ada di tangan Anda dan saya. Amin. Saudara, bagaimana supaya kita mempertahankan? Saudara perhatikan baik-baik. Tingkat level daripada satu yang dikatakan satu kenaikan daripada apa yang menjadi satu kualitas iman kita. Yang pertama dikatakan lahir baru. Ya, saudara, sama seperti seorang ibu yang sedang mengandung atau melahirkan, saudara. Waktu kita mengenal keselamatan, ya, itu otomatis begitu kita lahir, ya, kita terima keselamatan. Yang mau baptis Islam, pastikan ada bimbingan baptisan. Benar? Saudara, ada pengarahan. Ada diajar pengertian tentang sebuah keselamatan. Diajar pengertian tentang sebuah baptisan itu apa. Amen. Dan saudara setelah itu otomatis dari bayi rohani kita menanjak kepada apa yang menjadi satu tingkatan level. Kita menjadi kanak-kanak rohani. Ya kan? Kenapa setiap ibadah pasti dikatakan disertai dengan sekolah minggu. Ya kan? Anak-anak kita mulai diajar, mulai dididik. Benar gak? Ya, yang bisa doa bisa dapat poin. Ya, guru sekolah minggu pasti tahu ini. Ya kan? Yang hafal ayat mas dapat kupon, poin. Nanti bisa dikumpulin, nanti bisa ditukar. Ya kan? Ini ketahuan sekali kan pendetanya guru sekolah minggu gitu saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ini benar-benar saudara. Pada saat itu sebenarnya proses. Proses di mana kita diajar. Di mana kita dibentuk saudara. Ya, untuk sesuatu di dalam pengertian keselamatan. Dan keselamatan itu harus kita kerjakan. Sampai kepada apa yang menjadi garis akhir kita. Makanya dikatakan sampai selesai. Nah ini dia. Waktu di dalam kanak-kanak saudara, mulai anak-anak kita itu apa? Sekolah. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ya kan saudara? Apalagi kalau SD kita ngajarin dulu anak-anak kita kali-kalian. Aduh susahnya setengah mati. Sampai maaf gak tahu di sini punya pengalaman seperti saya gak? Ya. Di tempat tidur itu ditulis 1 kali 1, 2 kali ditempel. Di mana ditempel? Di kamarnya ditempel supaya hafal. Bener ya?
Tuh kan ibu-ibu langsung iya bener ya kan. Ya saudara itu ditempel supaya dia ingat begitu buka mata atau dia lagi Pak. Oh iya 1 kali 1 ini pokoknya dia lihat aja dia baca pasti dia hafal. Lama-lama akan menjadi satu yang dikatakan kebiasaan. Itu proses supaya melekat. Dan saudara berarti apa? Pada saat dia naik ujian istilahnya terus naik kepada sebuah level itu harus diproses diuji. Ya kan? Enggak gampang saudara, harus diuji. Begitu dia naik daripada ujian, naik kelas. Kita senangnya bukan main. Tapi kalau anak kita istilahnya waktu ujian nilainya gak bagus. Harus istilahnya ulang lagi. Coba saudara, keselnya bukan main kan? Masa sih dia kayak gini aja gak bisa. Ya kan? Saudara, biasanya seperti itu. Tapi saya berharap di sini ibu-ibunya sabar-sabar semua. Ya, saudara, kadang-kadang kita seperti itu. Tapi ini sebenarnya saudara proses sama seperti iman. Ya, waktu kita bayi dikasihnya dikatakan makanya dalam 1 Korintus ya susu terus. Berkat terus. Saudara sebenarnya pada saat engkau datang beribadah seperti ini. Yang Anda harus tangkap. Yang Anda harus terima dalam kehidupan iman saudara adalah satu kekuatan yang baru. Amin, saudara. Kekuatan yang baru. Sebab tadi dikatakan bahwa kita semua mengalami sesuatu yang dikatakan masalah. Kita semuanya tidak lepas daripada yang dikatakan persoalan. Benar? Kita semua ada dalam satu proses. Tetapi waktu kita ada dalam ibadah seperti ini, kita dikuatkan, kita dihiburkan. Kita mendapatkan sesuatu hal yang dikatakan pencerahan, damai sejahtera yang baru. Mungkin pada saat kita ada dalam segala aktivitas kita di luar. Di dalam dunia begitu luar biasa. Tetapi pada saat kita ada di dalam ibadah raya seperti ini. Kita kembali dikuatkan, dihiburkan. Untuk melangkah lebih lagi kuat. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara perhatikan baik-baik. Untuk itu kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan. Bukan saja kita harus jadi kanak-kanak terus. Begitu istilahnya ditegur kita tersinggung. Saya percaya pengerja di sini semuanya bagus-bagus dan luar biasa. Ya, nggak ada yang gampang tersinggung. Hah? Kok ada yang senyum-senyum ya? Saya juga bingung nih, kenapa senyum-senyum? Ya saudara, itu di gereja saya di Sentul seperti itu ya. Baru dikasih tahu, waduh saudara kayaknya ya udah kalau gitu memang gak usah dipakai, saya gak pelayanan lagi. Ya ampun baru begitu aja dikasih tahu udah gak mau pelayanan lagi, gak ada damai sejahtera. Kayaknya rohani banget, saya udah gak ada damai sejahtera di gereja itu. Padahal itu bukan rohani, rohana saudara. Emosi yang bicara, ya, egoisme yang bicara. Hari ini makanya kita mau belajar apa yang menjadi sebuah yang dikatakan kedewasaan rohani di tengah zaman ini kita mempersiapkan diri sebenarnya. Untuk apapun yang terjadi dalam silih bergantinya dunia dengan proses, dengan keadaan zaman, dengan apapun tetap kita diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan saya melihat cara Tuhan, campur tangan Tuhan itu luar biasa. Enggak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Ya janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama kita lihat Kolose pasal yang ketiga. Yuk. Kita lihat Kolose pasal yang ketiga. Saudara lihat ayat yang ke-10. Perhatikan. Bagaimana supaya Anda dan saya dikatakan mampu untuk mengerjakan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di tengah zaman akhir ini. Saudara Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, yuk baca sama-sama 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa? Yang terus menerus diperbaharui untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Saudara perhatikan. Makanya dikatakan di sini saudara, orang yang mau berkualitas di dalam iman bukan dikatakan ngomongnya doang saudara gede cuap-cuap. Ya, saya kalau lihat ya kalau lihat di YouTube itu pendeta-pendeta banyak banget kan sekarang, apalagi setelah waktu Covid itu semua saudara. Ya maunya sampai sekarang itu berimbas, maunya online. Ya kan? Saudara, karena online kan enak.
ya kan? Pakai daster, nggak mandi, nggak ketahuan. Ya kan? Persembahan, nggak ketahuan. Benar apa benar? Ya, saudara. Jadi udah keenakan begitu banyak, saudara, begitu banyak. Ya, sekarang semua khususnya GBI pun mengalami yang dikatakan kemerosotan di dalam jumlah bilangan jemaatnya. Karena apa? Ya udah seperti itu. Ya stuck aja dia, maunya enak, nggak mau istilahnya kita, ayo kita melangkah, ayo kita sama-sama. Ini keluarga di dalam kerohanian kita. Untuk kita saling bisa sharing, bisa saling berbagi. Kita bisa saling memperlengkapi, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Pada saat kita ada dalam bersama seperti ini. Amin, saudara. Dan saudara lihat apa maksud daripada Kolose pasal yang ketiga untuk kita berkualitas di dalam iman. Saudara perhatikan, dalam kehidupan pribadi kita, untuk kita naik kepada level yang lebih tinggi lagi, ya otomatis kita harus dikatakan mengenakan manusia baru. Jadi jangan dilepas setelah udah terima baptisan, biasanya udah selesai. Yang penting saya sudah selesai dibaptis. No, dikatakan apa? Kita harus tetap menggunakan apa yang menjadi satu yang dikatakan titel kita. Kemanusiaan pembaruan kita. Sebagai orang-orang yang sudah terima keselamatan. Amin. Dan saudara perhatikan. Bahkan dikatakan setiap langkah kita diperbaharui hari lepas hari. Terus menerus. Enggak hari ini aja, hari Minggu, haleluya glory. Hari Senin, Selasa, haleluya. Apa halelupa? Ya halelupa katanya. Nah saudara. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Amin. Haleluya. Karena memang saudara, ada banyak kadang-kadang dalam kehidupan pribadi kita, ini kemanusiaan kita yang diuji. Kita harus mengenakan terus-menerus diperbaharui. Saudara, enggak main-main saudara. Ya, saya kadang-kadang bingung loh. Saya bingung sekali gini. Kemarin ini saya bertemu dengan setelah saya bawa grup dari Holy Land, begitu saudara. Kebetulan ini Holy Land-nya beda saudara, jadi Israel Turki. Ya saudara, bukannya seperti biasa Mesir, Israel, Jordan gitu. Tapi ini Israel Turki. Jadi otomatis saudara di tengah-tengah perjalanan saya bergabung dengan yang umroh begitu saudara. Mereka sekarang umroh juga buka ke Turki kan. Dan mereka juga sama ke 7 gereja juga saudara, segala macam begitu. Dan saya kan bukannya saya udah bosen, bukan saudara. Tapi saya di situs-situs rohani 7 gereja itu saya sengaja gitu. Apalagi di Efesus ya saudara, di gereja. Saya duduk diam gitu. Biar mereka yang foto-foto buat saya aduh udah banyak gitulah foto-foto begitu. Jadi saya duduk diam gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu yang kecapean juga gitu. Boleh ya, dia bilang, Bu saya juga dari Indonesia katanya. Kami rombongan umroh. Oh dari Padang, ternyata mereka dari Bukit Tinggi. Oh saya bilang, akhirnya ngobrol lah. Saya bilang, oh saya juga dulu ke Padang cerita. Saya juga pelayanan di penjara. Hah? Dia bilang, ibu sampai ke penjara-penjara di Padang? Iya saya bilang. Terus dia langsung, wah cerita panjang lebar banyak sekali. Terus saya bilang, ibu rombongannya kemana aja? Iya enggak, kita cuma ke Turki. Tapi dia bilang ada juga, terus dia kasih tahu itu pembimbing rohani. Mereka juga punya pembimbing rohani. Itu pembimbing rohani kita. Oh saya bilang, ya saya bilang puji Tuhan ya. Saya bilang, terus udah, tapi dia bilang, terus saya tanya gimana kedinginan enggak? Terus dia jawab gini. Ya namanya kita perjalanan rohani. Mau dingin, mau enak, enggak enak. Ya, dia bilang kita harus terima. Dia bilang begitu. Si ibu itu ngomong. Terus ya gitu dia bilang mau makan enak, enggak makan enak. Apalagi kalau perjalanan Turki kan ya Bu. Perjalanannya 10 jam. Emang bener sih saudara. Apalagi kalau dari saudara kita ke Kapadokia. Itu kan perjalanannya itu kan panjang banget saudara. Jadi memang istilahnya turun paling kencing doang terus udah naik lagi. Itu pegel banget gitu badan. Tapi dia bilang apa? Tapi kita semua sukacita. Gak apa-apa, paling ya makan banyak aja makan kacang kulit sama kuaci. Dia bilang begitu. Jadi kita gak boring, gak bosen. Dia bilang. Terus saya ketawa. Dalam hati saya gini, di bis saya tetap loh selama perjalanan itu ada snack.
ya, ada jus, ada makanan-makanan yang enak istilahnya dari travel begitu. Tapi masih tetap ngegerutu. Nah mereka sampai bilang, ya kita namanya perjalanan rohani harus terima enak nggak enak. Ya kan, dia bilang namanya juga perjalanan rohani bukan travel. Nah saudara, ini sebenarnya menjadi satu masukan dalam kehidupan saya. Ya, kok terbalik yang saya lihat. Justru kalau kita bawa rombongan ya, saudara, ini kan saya nanti mau bawa rombongan ini saudara yang non Kristen nih saudara. Saya mau bawa rombongan yang non Kristen. Saudara mau tahu, mereka tuh istilahnya mereka mau bayar berapa aja oke. Kalau kita saudara baru kita bilang, ayo kita mau memberkati ya supir. Mulutnya dari belakang udah termasuk. Kan udah kan dari awal udah dikasih tahu, udah termasuk. Saya langsung bilang, terserah kalau ibu mau berkati silakan. Enggak mau berkati juga enggak apa-apa. Bahkan apalagi kalau kolekte, saya suka sedih sekali. Kalau lihat ibu-ibu yang lagi ngitung kolekte. Maaf ya, udah ada 5.000, 2.000 rupiah di kolekte. Di gereja Kana, di gereja Bukit Tengkorak. Saya udah umumkan di tempat ini tidak terima dolar. Tidak terima rupiah, harus dolar. $1 lah. Berapa sih $1? Anda bisa belanja macam-macam. Tapi tetap loh. Mereka tetap, saya sampai gini, akhirnya gini. Saya selalu seperti itu. Mana yang rupiahnya saya tukerin. Yang rupiahnya keluarin. Karena memang mereka udah punya pesan seperti itu. Tidak terima rupiah. Saudara, kadang-kadang saya berpikir begitu loh. Oh mereka kok bisa kalau di bukit, apalagi saudara di Bukit Tengkorak, apalagi masuk ke kubur Yesus, nangis-nangis kayak bagaimana. Tapi untuk kita melakukan, makanya dikatakan kenakanlah manusia barumu. Amin. Saudara kenakan manusia baru. Ya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Janji Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Saudara, itu anugerah Tuhan tuh tidak pernah berhenti stuck sampai di situ, tidak. Akan terus menerus. Tuhan nyatakan dalam pembelaannya, dalam kehidupan Anda dan saya. Kenakan, diperbaharui. Makanya saudara selalu ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Diperbaharui hari lepas hari. Senantiasa dalam hidup Anda dan saya. Makanya hidup Anda jadi apa? Berkualitas. Amin. Berkualitas. Saudara lihat bagaimana kehidupan Paulus. Saudara lihat bagaimana kehidupan daripada Sakius. Pada saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupannya benar-benar diproses, memang tidak gampang. Tapi diubahkan dengan begitu luar biasa. Apalagi seorang Saulus menjadi seorang Paulus. Dan tidak gampang saudara. Begitu dia bertemu, begitu dia melakukan sesuatu pertemuan antara hati dengan hati. Tuhan izinkan. Ibaratnya saudara, dia mengalami satu kematian sesaat. 3 hari itu dia stuck, tidak bisa berbuat apa-apa. Dibuat mungkin sengaja dimatikan dengan cara apa? Buta. Saudara perhatikan baik-baik. Bukan sampai di situ saja. Dalam perjalanan Paulus pun dikatakan apa? Tidak sedikit orang yang mau membunuh dia. Saudara, tetapi saudara lihat kehidupan orang yang terima keselamatan dan mengerjakan keselamatan, menggunakan manusia barunya dalam kehidupannya. Wah saudara, dihina, dipasung, dipenjarakan, tetap dia memuji Tuhan. Tetap dia berserah kepada Tuhan. Tetap dia pelihara kehidupan imannya dimanapun ia berada. Dalam keadaan mungkin saudara, ya tidak enak, tidak nyaman. Tapi Paulus katakan apa? Mungkin dulu dia bilang, dulu satu kerugian. Tetapi setelah dia mengenal Yesus menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Maka dikatakan cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Amin. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan pribadi kita semua. Jangan sampai dikatakan saudara kita ini justru menjadi orang-orang yang kalah. Belum perang udah kalah duluan. Jangan saudara. Makanya harus kenal Tuhan Yesus dengan baik, dengan benar. Pelajari dengan baik dan benar. Saudara, kemarin ini satu bapak di jemaat kami
saya sengaja saya latih untuk dia sharing dalam firman Tuhan dalam komsel gitu. Ternyata saudara selama dari tahun 2008 sampai tahun 2015 Tuhan izinkan dia mengalami stroke. Stroke-nya itu stroke yang parah. Tidak bisa bicara, saudara tidak bisa bicara. Terus tangan kanan itu benar-benar yang dekat separuh ini mati. Tapi saudara, maaf memang mereka tidak dikaruniakan anak. Jadi itu dia lihat istrinya yang harus mapah dia apa. Tapi satu ketika dia lawan, dia stop bermanja-manja. Dia bilang begini sama Tuhan. Dia bilang, saya tahu kalau Tuhan izinkan ini ada maksud Tuhan. Jadi saudara dalam keadaan stroke seperti itu, dia pergunakan untuk apa? Dia baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, terus bulak-balik. Terus dia baca itu. Dan saudara satu ketika, ya dia bangun itu dia nggak mau pakai kursi roda, dia nggak mau pakai tongkat, dia nggak mau ditolong. Dia bilang sama istrinya, udah kamu lakukan aja kegiatan kamu, saya mau terapi. Dia bilang. Terus kata istrinya, tukang terapinya belum datang. Enggak, saya mau terapi sendiri. Saudara, dia mulai. Dia katakan gini, Tuhan, tapi ini saudara mau tahu, dia tuh nggak bisa berdiri kan. Jadi dia tuh angkat badannya, itu dia meper ke badan dia tuh ke tembok. Jadi pegangan dia tuh tembok supaya dia nggak jatuh gitu ya. Jadi dia begini terus nesot. Udah mau jatuh, dia ini terus. Terus setiap hari dia lakukan itu, setiap hari. Saudara, terus terang, umurnya itu saudara lebih tua saya. Tapi karena mungkin dia sudah pernah stroke, jadi memang agak tua gitu saudara. Sekarang itu pun begitu. Tapi sekarang semangatnya itu saya lihat, wah ujian akan tingkat level dia itu sudah lulus. Mau ada istrinya, nggak ada istrinya, saudara, dia tetap datang. Komsel, pelayanan, apapun, ya kita mau rapat, kita mau sharing, mau apa, dia selalu datang. Nggak peduli, karena dia bilang apa? Saya sudah pernah mati hidup saya. Sekarang saya seperti dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dan hidup ini saya tidak mau sia-siakan. Saudara perhatikan. Dan kita semua waktu dia sharing, kita kaget sekali. Dia benar-benar sharing yang buat kami saya pun sangat diberkati. Ini dia saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan memang dalam kehidupan supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Kenapa banyak orang yang tidak berkualitas di dalam imannya? Karena tidak mengenal dengan baik siapa Yesus yang Anda dan saya sembah. Ini dia. Makanya kita gampang mundur, gampang menyerah. Ya. Ikut Tuhan maju mundur. Tidak. Tuhan mau kita berkualitas. Amin. Kenal Tuhan dengan baik. Gak usah takut, percaya. Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Tuhanmu Tuhan yang hidup. Yang kedua saudara perhatikan. Saudara lihat. Di dalam Mazmur pasal 20. Ya. Supaya Anda dan saya berubah untuk kita masuk kepada satu pengenalan akan Tuhan. Dan hidup Anda dan saya mampu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 20, saudara lihat ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Sudah dapat Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh Saudara, tadi saya katakan kenal Tuhan Allahmu. Kalau engkau mau menghasilkan sesuatu yang dikatakan iman yang berkualitas, kenal Tuhan Allahmu dengan baik. Ya, yang kedua saudara dikatakan apa? Pengurapan. Ya, pengurapan itu penting sekali, itu penting sekali. Saudara, kemarin saya sama tim Praise and Worship, kita sama-sama komitmen. Setiap Sabtu gitu. Sebenarnya kalau memang dari gereja pusat pun setiap Sabtu itu kita puasa begitu saudara. Untuk masuk di dalam pelayanan ibadah raya. Ya tapi kan kadang-kadang anak-anak muda kan sulit untuk melakukan itu. Tapi kemarin kita benar-benar dikatakan kita komitmen. Dan saudara memang kita harus punya DNA.
ya, bahwa pujian penyembahan itu adalah yang dikatakan api. Api di dalam gereja kita, bagaimana supaya kita benar-benar memberikan transfer spirit untuk setiap jemaat Tuhan. Untuk pada saat firman itu, saudara, ya, begitu masuk, kita tuh sudah seperti dibakar begitu. Kita merasakan sesuatu api yang membara, yang menggebu-gebu di tengah zaman akhir ini, saudara. Dan akhirnya mereka setuju, saudara. Dia bilang, iya, kita harus tangkap itu. Dan terus terang saya katakan, saat-saat ini kita sangat perlu pengurapan daripada Tuhan. Bagaimana saudara dapatkan pengurapan itu? Saudara perhatikan baik-baik. Pengurapan itu tidak bisa dipelajari. Saudara, kalau yang namanya teori itu bisa belajar. Tapi pengurapan itu adalah sebuah keintiman antara Anda dengan Allah. Amen. Saudara ingat 1 Samuel pasal 16. Bagaimana Daud dipilih? Saudara. Ya. Ini jelas sekali saudara. Sampai akhirnya katakan semua mungkin ya saudara. Namanya kita saudara seorang bapak kalau mungkin anaknya mau dipilih menjadi yang terbaik. Atau mau jadi raja atau mau menjadi yang dikatakan prajurit. Pasti dipilih yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Udah dikeluarin semua anaknya, ya sampai ditanyalah, ini semua anakmu? Bukan, masih ada. Yang datang itu maaf mungkin, ya dikatakan apa kemerah-merahan, cungkring, you know tahu cungkring, ya lugu gitu. Namanya dikatakan dia habis mengembalakan domba. Yang kemerah-merahan Daud, yang gak ngerti apa-apa, polos apa adanya. Tetapi saudara perhatikan baik-baik firman Allah katakan dalam 1 Samuel itu. Apa yang dilihat oleh manusia berbeda dengan apa yang dilihat oleh Allah. Saudara, kenapa Daud terpilih? Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Amin, saudara. Dia memiliki keintiman dan pengurapan itu terjadi dalam kehidupannya. Maka dikatakan saudara apa? Bangkit, urapi dia. Allah katakan. Nah saudara lihat. Sampai berkali-kali pengurapan itu terjadi untuk seorang Daud. Dalam kehidupan pribadi kita mau belajar. Untuk hidup kita itu terima pengurapan. Pada saat kita terima pengurapan, berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir berlimpah-limpah untuk Anda dan saya. Amin. Saudara, karena itu penting sekali saudara. Ya, dalam setiap kehidupan pribadi kita. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita lemah. Kadang-kadang kita juga menghadapi situasi kondisi yang gak gampang. Kadang-kadang kita juga harus diperhadapkan dengan mungkin situasi yang tidak enak, tetapi waktu pengurapan itu datang dalam kehidupan pribadi kita dan tertanam dalam hidup Anda dan saya. Saudara akan menjadi orang-orang yang berbeda. Saudara akan menjadi sesuatu yang dikatakan anak-anak Tuhan yang berkualitas. Tidak gampang terpancing dengan dunia. Tidak gampang menyerah dengan keadaan. Amin. Saudara, yang ada pada saat persoalan itu datang, saudara lihat seperti Daniel. Dia langsung naik ke atap, bahkan dia buka tingkap-tingkap. Dia naikkan pujian, dia datang kepada Allahnya. Mau dihalangi, mau ditegur, mau dikatakan tidak boleh, tetap dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Amen. Saudara, ini dia. Saudara, makanya dikatakan, saudara lihat, Daniel berhasil dengan imannya. Daud berhasil dengan apa yang menjadi perjuangan imannya. Paulus berhasil dengan apa yang menjadi perjuangan imannya. Karena apa? Dia tahu waktu pengurapan Tuhan turun dalam kehidupan pribadi dia. Di sini jelas sekali. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Amin. Saudara. Dan pengurapan itu datang kepada siapa? Kepada kita. Bagaimana kita dapat menangkap, dapat menerima pengurapan itu? Kerinduan hati Anda diuji oleh Tuhan. Ada anak sekolah minggu, saudara, itu yang kalau nyanyi, itu sampai istilahnya saudara, sampai dia nangis, dia bisa angkat tangan. Sampai saya juga bingung, terus saya tanya sama papa mamanya, kok bisa ya dia sampai nggak ada guru sekolah minggunya belum ngajarin, belum apa, pokoknya dia udah duluan angkat tangan. Guru sekolah minggu nggak usah, ayo angkat tangan adik-adik, enggak. Dia langsung angkat tangan, dia langsung berdoa, dia tahu
Terus saya tanya, kenapa? Gak tahu. Dia setiap dia buka YouTube itu dia selalu lihat ibadah-ibadah itu semuanya lagi pujian, penyembahan, angkat tangan, nangis. Dan itu mungkin jadi kerinduan dia. Dan saudara itu benar. Dia doa gak perlu emang, ayo siapa mau doa? Enggak, aku yang berdoa ya. Haus. Ini orang yang benar-benar terima sebuah yang dikatakan haus, selalu mau. Adik-adik siapa yang mau muji Tuhan? Dia lari duluan. Dia langsung nyanyi. Biar suaranya nggak jelas juga saudara. Ya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi tetap dia nyanyi. Haus. Saya mau Anda dan saya berkualitas di dalam iman di tengah zaman akhir ini. Amin, saudara. Pengurapan itu penting di zaman akhir ini. Jangan anggap sepele. Apalagi kita GBI. Saudara, yang beralaskan daripada dasar basicnya apa? Pentakosta. Berarti apa? Kita sangat membutuhkan pencurahan kuasa Roh Allah. Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan pribadi Anda dan saya. Amin. Saudara, jangan sampai kita ini saudara keluar jalur. Malah yang sekarang saudara yang bukan Pentakosta, sekarang karismatik banget. Hati-hati. Jangan sampai kalah. Saya lihat mbak saya itu ya mantan lah. Ya tapi udah seperti keluarga. Dia seperti keluarga sama kami. Terus dia tanya-tanya tentang perjanjian lama lah. Dia bilang, terus saya tanya, buat apa Mi gitu. Umi buat apa? Hari Minggu Umi ngajar Bu. Hah? Ngajar? Saya bilang, ngajar di mana? Itu di sekolah, di madrasah, di sekolah pengajian. Oh, Umi bingung nih Bu, ada ini cerita ini dia tentang Musa, tentang Nabi Nuh. Saya bilang gini, oh terus Umi kan gak bisa Bu, suruh bikin-bikin gambar gitu. Umi gak bisa. Jadi pakai apa ya Bu? Umi bingung. Saya jadi bingung gini. Nah loh, saya kasih dia masukan. Kalau dia jadi guru sekolah minggu ini bingung saya nih saudara. Karena dia kan muslim gitu kan ya. Tapi dia ikutin. Oh gitu ya Bu. Ya, saya bilang ya supaya anak-anak menarik lah. Nah, kamu bikin apa? Terus nanti saya bilang gitu, saya ajarin dia seperti saya bilang gitu, bagaimana Nuh itu buat perahu kan. Terus masuk kita bikin buat perahu sama-sama. Saya bilang masuk ke dalam perahu gitu. Tapi misalnya kalau ada yang nggak sesuai, goleng-goleng keluar jatuh. Saya buat perumpamaan seperti itu. Terus dia bilang gini, oh gitu ya kalau di Kristen sekolah minggunya kayak gitu ya Bu. Dia ikutin saudara. Saya sampai bilang gini. Saya bingung, kadang-kadang kok mereka sampai bisa seperti itu, kenapa kita tidak? Amin. Kita mau juga hidup yang berkualitas bahkan lebih daripada standar dunia ini. Karena kita punya milik kita adalah milik kerajaan surga. Bukan sampai di sini saja. Anda dan saya harus masuk kepada step level yang lebih lagi. Sehingga kita melihat berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup Anda dan saya. Tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Berkualitaslah supaya jangan sampai sangkakala berbunyi dikatakan aku tidak mengenal engkau. Nyala engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga bukan harus kudu jadi pendeta, jadi pelayan jemaat, bukan. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga berarti orang itu tahu mengenal siapa Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang punya yang dikatakan keintiman dengan Tuhan sehingga dia selalu mendapatkan perwahyuan daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayo mari kita buka hati kita. Kita tutup dalam doa. Kita mau siapkan. Untuk kita mau lebih lagi ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi cinta akan Tuhan. Karena kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup Anda dan saya. Mungkin Anda saat ini yang ada dalam setiap pergumulan, angkat di hadapan Tuhan. Katakan saya mau berkualitas di dalam Engkau. Saya mau lebih lagi Tuhan mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu di sini, mungkin Anda sedang mengalami yang dikatakan kekeringan. Anda sedang mengalami yang dikatakan mungkin rasa boring, bosan dengan keadaan seperti ini saja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini kita ditegur, hari ini kita diingatkan untuk kita menghasilkan sesuatu berkat yang baru untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan, Kau melihat tangan yang terangkat. Engkau melihat hati-hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hurataka ya ralabasyanda rabaya ralabasyanda Bapa. Hiarataka ya ralabasyanda Bapa. Kau yang mau menyembah kepada Tuhan. Percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Urabaka ya ralabasyanda rabaya ralabasyanda Bapa. Orataka ya ralabasyanda rabaya ralabasyanda Bapa. Terus menyembah, buka hatimu dengan baik, dengan sungguh-sungguh terangkat kepada Tuhan. Percaya anugerah kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Jangan pernah takut bahwa Tuhan Allahmu Allah yang sanggup, Allah yang tahu setiap apa yang menjadi tetes air matamu. Ya rataka ya ralabasyanda. Setiap hati kami, Kau melihat setiap hidup kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Yes Tuhan. Sembah Dia, amin. Mengalir Tuhan, haleluya. Jamah setiap hati kami. Yes Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Ya Rabba ya ralabasyanda Bapa. Ya rataka ya ralabasyanda rabaya ralabasyanda. Oh, yes Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kau melihat air mata kami. Mereka yang hancur, mereka yang haus, mereka yang rindu Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Yes. Ya rabaya ralabasyanda rabaya ralabasyanda Bapa. Ya rabaya ralabasyanda Bapa. Amen. Yes, yes. Oh, dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Allah. Sama setiap hati kami. Yes. Ya nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau ada di sini. Sama setiap hati kami. Ya rapataka ya ralabasyanda Bapa. Dalam nama Yesus. Yes, yes. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya rabaya ralabaya ralababa. Syada rapataka ya ralabasyanda Bapa. Oh rapataka ya ralabaya ralabasyanda Bapa. Ya rataka ya ralabaya ralabaya ralabasyanda. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan Allah untuk kami berhasil naik kepada level yang lebih lagi, berkualitas di dalam iman percaya kami sampai kepada garis finish. Dalam nama Yesus, apa yang terikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kami lepas di bumi terlepas berkat-berkat daripada Tuhan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati semua kita katakan amin. Saya kembalikan